البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna. Inilah dakwah kami dan akidah kami. Karya siapa? Karya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Disyarah oleh siapa? Disyarah oleh Asy-Syaikh Abu Muhammad Abdul Hamid Az-Zuhquri Al-Hajuri waffaqahullah. Pembahasan terakhir kita ambil seputar apa kemarin? Seputar jahatnya, jeleknya, sesatnya Syiah Rafidhah. Jadi kalau antum mendengar Syiah Rafidhah enggak usah ragu lagi sudah. Akfaru minal yahud wan nasara, lebih kafir daripada Yahud wan Nasara. Itulah yang jelas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga yang lainnya. Kok datang ada dari kalangan ulama Ahlussunnah ngaku ulama Ahlussunnah mengatakan la nastahil dimahum. Ikhwanuna katanya. Mereka saudara kami, saudara kita jangan halalkan darah-darah mereka. Nasallahu yahdiyahu. Nah, salah satu masyayikh yang mengatakan menisbahkan dirinya Ahlussunnah. Siapa itu? Muhammad Al-Imam, yang ada di Darul Hadis Ma'bar, Yaman sana. Bayangkan itu. Dalam kondisi tidak ada masalah, dakwah salafiyah jalan lurus, lancar, tapi mah damai Syiah Rafidhah. Damai, bayangkan. Sampai tokoh Syiahnya ngisi muhadharah di situ. Tokoh Syiahnya ngisi muhadharah di markisnya, bayangkan itu. Nah, damai. Alasannya sekarang di Yaman ini pemerintahannya dipegang oleh Syiah. Enggak semuanya. Kalau mereka itu mau dakwah secara murni bisa, ya cuman berat, tapi damai. Oh, damai lancar aja damai. Tapi kan enggak bisa ngingkari lagi. Padahal punya karya kitab tebal segini tebalnya. Rafidhatul Yaman. Dulu ketika belum berubah, kafir Syiah Rafidhah. Begitu berubah, ikhwanuna katanya, saudara kita. Bayangkan itu, Allah musta'an. Allah musta'an, sallallahu yahdiyah. Jadi enggak perlu ragu lagi kalau Syiah Rafidhah itu jelas akfaru minal yahud wan nasara. Lebih kafir daripada Yahud wan Nasara. Kenapa lebih kafir? Karena orang Yahud jelas kafir enggak, orang Yahud? Jelas. Orang Nasara kafir enggak? Kafir. Diperhatikan ini ya. Sedangkan Syiah Rafidhah mereka punya keyakinan at-taqiyah, menyembunyikan aslinya. Orang enggak tahu, enggak nampak itu loh. Padahal apa? Kekufuran yang berada di dalamnya. Mencaci maki siapa? Kemarin Abu Bakar. Mencaci maki siapa? Umar. Kemudian menuduh siapa? Aisyah dibilang sapi betina. Allahul musta'an. Bayangkan itu. Tuduhan yang keji, tuduhan yang jelek. Kalau antum ingin merujuk kitab artikel membongkar kedoknya Syiah Rafidhah, di antaranya apa? Kitabnya Lillahi Tsumma Litarikh. Lillahi Tsumma Litarikh itu berisikan tentang apa? Nah, barakallahu fiik, membongkar kedoknya Syiah Rafidhah. Simak Bapak perhatikan barakallahu fiik, membongkar kedoknya Syiah Rafidhah yang akhirnya apa? Pengarangnya itu diancam mau dibunuh. Karena yang ngarang ini juga awalnya tokoh mereka. Tobat ngarang kitab bongkar kedoknya Syiah Rafidhah. Bayangkan itu. Mulai dari fatwa Khumaini dibongkar. Paham ya? Karena fatwanya nyeleneh, fatwanya jauh daripada kebenaran atau al-haq, bayangkan itu. Allahul musta'an. Nah, karena beliau nukilkan di sini nanti ya bagaimana ngerinya Syiah Rafidhah, ghulunya, ekstrimnya terhadap Ali bin Abi Thalib. Halaman 52, perhatikan. Qala asy-syarih asbahullah, "Ama kafana anna Ahmad bin Sulaiman min a'immatiz Zaidiyah lahu kitaban bi'unwan." Tidakkah cukup untuk kita bahwasanya Ahmad bin Sulaiman ini termasuk tokoh Zaidiyah. Kalau Zaidiyah sudah dikafirkan. Syiah Zaidiyah itu belum dikafirkan. Paham ya? Nah, karena mereka masih dalam lingkupan 672 golongan itu. Paham ya? Syiah Zaidiyah yang dikafirkan tuh Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah. Nah, seperti itu. Tidakkah cukup kita semuanya bahwasanya Ahmad bin Sulaiman dari kalangan Imam Zaidiyah telah mengarang dua kitab. Judulnya apa? Al-Hikmah Ad-Durriyah wa Tsani Haqa'iqul Ma'rifah. Fihi ma as-sabus sarrah. Lihat ini. Di dalamnya ada cacian yang terang-terangan. Lihat, cacian terang-terangan li Abu Bakar wa Umar, untuk Abu Bakar dan Umar. Simak kitabnya ya. Nah, terang-terangan mencaci maki menghina Abu Bakar dan Umar. Hatta nastawrid min kutubi ahli Iran, sampai-sampai kita harus datangkan dari kitab-kitab orang-orang penduduk Iran. Enggak perlu.
Dua kitab ini cukup. Di Yaman ada kitabnya. Paham ya? Jadi enggak perlu datangkan kitab dari Iran. Dua kitab ini cukup membongkar kedoknya Syiah Rafidhah. Walakin hadhil kutub allati tastawrid min kutubi ahli Iran tu'tabar da'watan li ahli sunnah. Nah, li'anna fiha al-kufr wa syirk. Lihat ini. Akan tapi kitab-kitab ini yang didatangkan dari kitab-kitab penduduk Iran, tu'tabar dianggap sebagai apa, barakallahu fiik. Mereka itu tujuannya mendakwahi Ahlus Sunnah, bayangkan itu. Jadi Ahlus Sunnah itu mereka didakwahi, lawan mereka Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu dikafirkan oleh mereka. Bahkan disebut dalam kitab mereka Ahlus Sunnah itu kalb, khinzir wal iyadu billah. Cacian makian itu. Dibilang anjing, dibilang babi wal iyadu billah. Tokoh mereka itu. Allahul musta'an. Jadi kalau antum dengar sautiyah suara imam mereka mencaci maki Ahlus Sunnah, rasanya geram. Paham ya? Nah, ketika membaca kitab-kitab mereka bagaimana jelek-jelekan Ahlus Sunnah, rasanya barakallahu fiik, sangat benci dengan mereka. Memang keadaan seperti itu. Kita lihat di dalam kitab-kitab tersebut ada kekufuran dan kesyirikan. Fa fiha, lihat ini. Ghulunya, ekstrimnya lihat. Di dalam kitab tersebut ada anna syamsa qalat li Ali bin Abi Thalib assalamu alayka. Lihat ini. Bahwasanya ada matahari berkata kepada Ali bin Abi Thalib. Ghulu enggak kira-kira? Ghulu, matahari berkata kepada Ali bin Abi Thalib, bayangkan. Mengatakan apa? Assalamu alayka ya awal ya akhir. Coba ghulunya. Keselamatan untuk wahai Ali, yang pertama dan yang terakhir. Padahal awal akhir untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Huwal awal wal akhir untuk Allah taala. Tapi lihat ini, ghulunya. Mensifati Ali bin Abi Thalib seperti Allah taala. Allahul musta'an. Ya batin, ya man huwa bi kulli syai'in alim. Wahai Ali bin Abi Thalib, orang yang pertama dan yang terakhir, yang zahir dan yang batin, dan orang yang segala sesuatu dia mengetahuinya. Bayangkan ini. Jadi mengangkat Ali seakan-akan seperti Rabb itu, mengetahui segala sesuatu. Ekstrim kan ini? Ghulu, kekufuran ini. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Wa fiha aidha, di dalamnya juga ada ungkapan anna Aliya bin Abi Thalib qala wa hasha Aliyan an yaqul. Lihat ini. Di dalamnya juga ada, dalam artikel tersebut ada ungkapan bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengatakan wa hasha, dan enggak mungkin beliau mengatakan, ini bantahannya, dan enggak mungkin beliau mengatakan. Ali, kata mereka, mengatakan ama ta'lam annani a'lamu sirra wa akhfa. Ali di dalam kitab tersebut mengatakan, nukilan mereka tapi ya, Ali enggak mungkin Ali mengatakan seperti itu. Ali bin Abi Thalib hamba biasa, makhluk biasa. Paham ya? Kata mereka di dalam kitab tersebut Ali mengatakan ama ta'lam, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya aku mengetahui sesuatu yang tersembunyi dan sesuatu yang dirahasiakan. Sesuatu tersembunyi, sesuatu yang rahasia, Ali bin Abi Thalib tahu semuanya. Ali bin Abi Thalib. Ghulu atau tidak nih? Ghulu, yang mengetahui perkara yang tersembunyi, sesuatu yang rahasiakan hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini, ghulunya luar biasa. Wa annani a'lamu fil arham. Allahul musta'an. Kitabnya kadang kalau kita baca ya tertawa aja, kitab yang enggak ada bobotnya itu. Lihat ini, ghulunya ekstrimnya nih. Ali mengatakan, dan bahwasanya aku mengetahui perkara-perkara yang ada dalam rahim seorang wanita. Jadi dia tahu, anak laki-laki atau perempuan dia tahu dia. Paham ya? Barakallahu fi, kapan lahirnya, bulan berapa, tahu dia. Allahul musta'an. Ini versi nukilan mereka, dan enggak mungkin Ali mengatakan seperti itu. Allahul musta'an. Wa idza aradta an tahsul 'alal kitab, lihat caranya kalau antum pergi Yaman, hati-hati. Jangan pergi ke sini. Ini wilayah berbahaya sini ya. Kita lihat. Ini cuma sekedar Syekh Abdul Hamid itu mengarahkan, kalau enggak percaya, kitabnya ada gitu loh. Kalau kamu ingin mendapatkan kitabnya, kata beliau, wa idza aradta an tahsula 'alal kitab, jika kamu ingin mendapatkan kitab tersebut, alladzi fihi hadzal kalam, yang ada tulisan ucapan tadi itu, yang ghulu dan ekstrim tadi, fakallam syakhsan halikal lihyah. Kamu cakaplah, berbicara dengan orang yang tidak punya jenggot. Suruh dia yang beli. Karena kalau yang beli, yang lihat itu punya jenggot enggak dikasih gitu loh. Rahasia. Jadi mereka Syiah punya perpustakaan besar, Saudah itu di antaranya, Sanaa juga ada. Itu kalau yang masuk orang berjenggot enggak dikasih. Paham ya? Tapi kalau orang yang tidak punya jenggot kemudian tangannya penuh dengan semen itu kasih. Di sebelah sini lihat. Kata beliau, kalau kamu ingin tahu keberadaan kitab tersebut dan ingin dapat, kamu bicara dengan orang halikal lihyah, yang dicukur jenggotnya, muhabbir yadayhi, kedua tangannya penuh dengan debu, ka'annahu yashtagil fil isment,
Seakan-akan dia apa? Orang yang sibuk kerja di semen-semen. Paham ya? Kerja bangunan. Yang kerja bangunan banyak debu itu, nah enggak punya jenggot, suruh masuk, dikasih. Dikirain orang enggak berilmu, orang awam lah gitu lah, itu dikasih. Nah, kita lihat, fa innahum lan yu'tuk, karena mereka enggak akan ngasih kamu. Mereka ini enggak akan ngasih kamu idza kunta dahiyah, kalau kamu punya jenggot. Jadi kalau antum punya jenggot masuk mau minta ditunjukkan kitab itu enggak dikasih. Ternyata mereka sudah paham juga. Tapi kalau orang kelihatan orang awam, punya jenggot, kemudian intinya barakallahu fik, orang yang kerja serabutan atau kerja bangunan lah, banyak istilahnya gubar debu-debu, dikasih. Kita lihat sini. Summa yadhhab ila maktabat fi Sa'dah, kemudian pergilah ke perpustakaan Sa'dah, wa yaqul lahum, katakan kepada mereka, uridu kitab Uyunul Mu'jizat, ini kitab namanya. Aku ingin kitab Uyunul Mu'jizat. Nah, kitab ini yang berisikan dari itu. Wa kadzalika kitab Saluni qabla an tafquduni. Mintalah kepadaku sebelum kalian kehilangan aku. Itu judul kitabnya ya. Wa huwa kitabun fi mujalladain. Kitabnya 2 jilid. Kitab batil aja, kitab dolar 2 jilid, bayangin itu. Allahul musta'an. Wa hadzal kitabud dal fihi. Nah, dan kitab yang sesat ini di dalamnya ada ungkapan wa huwa yasifu Ali bin Abi Thalib, lihat ini. Mensifati Ali bin Abi Thalib ghulu, ekstrim. Di dalam kitab tersebut ada ungkapan bahwasanya mensifati Ali bin Abi Thalib ahlaka 'ad wa Samud bidawahi. Ali bin Abi Thalib menghancurkan kaum 'Ad dan kaum Samud. Allahul musta'an. Dengan apa? Dengan bidawahi. Dawahi itu adalah bala atau barakallahu fik, bencana. Paham ya? Kallamu Musa fawqa tur. Itu yunaji. Mengajak bicara Musa di atas apa? Dari apa? Dari atas bukit Tur ketika dia memanggilnya. Nah, jadi mengangkat Ali sebagai apa berarti? Allah gitu loh. Allahul musta'an. Inilah pemikiran-pemikiran yang apa? Yang sumber awal usulnya, awal mulanya dari siapa kemarin tokohnya? Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba al-Yahudi yang mengatakan, ya Ali antallah haqqan. Wahai Ali, kamu itu benar-benar Allah, katanya. Langsung diapakan sama Ali bin Abi Thalib? Nah, barakallahu fiik, setelah ucapan langsung diapakan? Perhatikan, setelah ucapan langsung diapakan oleh Ali bin Abi Thalib? Diapakan kemarin? Dibakar. Ada salah satu sahabat yang enggak setuju dengan hukuman tersebut. Karena dalam hadis yang sahih enggak boleh orang itu mengadab, menyiksa dengan api, kecuali Rabb yang memiliki api. Siapa sahabat yang enggak setuju kemarin? Yang sudah kita sebutkan, Abdurrahman. Abdullah. Siapa? Abdullah siapa? Nah, Abdullah bin Abbas. Paham ya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu enggak setuju. Lau kuntu ana, kalau seandainya waktu itu aku yang menghukumnya, ma uharriku, aku enggak akan membakarnya. Kenapa? Li'anna li sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yu'adzibun nar illa rabbun nar. Dikarenakan aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabb yang memiliki api. Akhirnya bagaimana hukumannya? Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, bunuhlah dia. Dibunuh dengan pedang atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Nah, siapa tokohnya ini namanya? Abdullah bin Saba al-Yahudi. Itu tokoh pertama kali yang ghulu ekstrim menyanjung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Digelari dengan apa? Kelompoknya ini namanya As-Sabaiyah. Allahul musta'an. Naam. Tersebar kemana-mana. Dari kelompok Syiah Rafidhah itu banyak kelompok-kelompok yang lain namanya Ismailiyah, Batiniyah, Qaromitah pun enggak jauh beda juga Qaromitah itu. Nusairiyah yang ada di Suriah, paham ya? Pembelanya Bashar al-Assad itu, Nusairiyah itu masuk ke pecahan itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Allahul musta'an. Naam. Wa fi anna rajulain ikhtasama. Lihat, di dalam kitab itu juga ada kisah. Disimak kitabnya, barakallahu fiik, yang punya kitab rugi, dibagikan enggak disimak. Nah, manakala rugi besar. Nah, disimak. Nah, biar nanti dibagi lagi. Wa fihi anna rajulain ikhtasama, di dalamnya ada 2 orang, lagi berdebat, bermusuhan. Hal Ali afdal am Abu Bakar? Ini pertanyaannya. Ali lebih afdal atau Abu Bakar? Pertanyaan ini di dalam kitab tersebut. Wa radhiya, kemudian dua-duanya udah ridha. Naam, yang jawab itu adalah orang yang pertama kali masuk ke buka pintu itu. Wa radhiya bi awal dakhilin yadkhulu minal bab,
dia ridho dengan jawaban orang yang pertama kali masuk pintu itu. Anahul hukum, dia yang akan menjadikan hukum nanti. Dia yang akan menghukumi. Pertanyaannya apa? Mana yang afdal, Ali atau Abu Bakar, itu pertanyaannya. Dua orang debat tadi itu. Fadakhala dakhilun wa qala lahu. Nah, kemudian ada yang masuk pintu tadi. Dua orang tadi debat tadi ngomong kepada orang yang masuk tadi, "Innana qad ikhtasamna ayyuhuma afdal, Abu Bakar am Ali?" Sesungguhnya kami berdua lagi debat. Debat mana yang afdal antara Abu Bakar atau Ali yang afdal. Abu Bakar atau Ali? Qala Ali afdal. Ali lebih afdal. Kenapa? Li'annahu khalaqa Abu Bakrin. Hulu. Ali lebih afdal. Kenapa? Ali yang menciptakan Abu Bakar katanya. Hulu atau tidak nih? Hulu. Masa ungkapan seperti ini ucapan apa ini? Kekufuran atau tidak? Kekufuran. Rububiyah saja barakallahu fi. Iblis, Fir'aun meyakini tauhid apa? Rububiyah. Ini lihat ini. Mengatakan Ali afdal. Lah kenapa? Dikarenakan Ali yang menciptakan Abu Bakar katanya. Allahul musta'an. Wal kitabu yuba tabi'uhu fi Sana'a. Kitabnya dijual. Dijual di mana? Sana'a. Sana'a ibu kota Yaman. Sana'a itu ibu kota Yaman ya. Sekarang lagi rusak, sekarang lagi parah di sana. Ya, bandara yang dibuka bebas untuk Iran masuk, keluar masuk ya Sana'a itu bandaranya. Allahul musta'an. Sallallahu an yudammir haula rawafid. Naam. Maktabahnya namanya Maktabah Al-Yaman Al-Kubra. Ajjalallahu bi ihraqiha. Semoga Allah Taala menyegerakan agar terbakar perpustakaan tersebut. Itu akan kebakaran ini. Kalau kitab sesat gimana? Fa innaha turidu an tuza'zi'a aqidatal Yamaniyin. Dikarenakan apa? Perpustakaan tersebut ingin apa? Menggoncang akidahnya orang-orang Yaman. Aslinya orang-orang Yaman barakallahu fi itu yang bagus. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih. Apa itu hadisnya? Al-imanu Yaman wal hikmah Yamaniyah. Iman itu ada pada orang Yaman dan kebijaksanaan hikmah itu ada pada orang Yaman. Maksudnya penduduk Yaman itu pada asalnya kalau baik, paham Al-Qur'an Sunnah, orangnya baiknya luar biasa. Subhanallah, seperti itu. Naam. Tapi yang jahat tadi itu Syiah Rafidhah itu jahat luar biasa juga. Naam. Kita selesaikan di bawah itu. Fa ya ahlus sunnati tamassaku bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahmadu rabbakum alladhi anjaakum min fitnatil intikhabat. Masyaallah. Wahai ahli sunnah, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan memujilah Rabb kalian, pujilah Rabb kalian. Bersyukur maksudnya ya, yang telah menyelamatkan kalian dari fitnah intikhabat. Apa intikhabat? Pemilu. Paham ya? Intikhabat ini barakallahu fi pemilu. Nah, itu untuk mewujudkan apa? Program mereka yaitu dengan sistem apa? Demokrasi atau misalnya. Paham ya? Nah, beliau mendoakan agar apa? Agar Ahlus Sunnah itu berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah dan menyuruh Ahlus Sunnah itu memuji Allah Taala yang telah menyelamatkan Ahlus Sunnah dari fitnah pemilu. Paham ya? Karena pemilihan umum, sistem demokrasi yang sekarang kita saksikan baik di Indonesia atau yang lainnya itu mereka nanti kalau milih pemimpin itu dipilih mana yang paling banyak suaranya. Misalkan yang jago orang pemabuk misalnya, mabuk, teler dia. Tapi suaranya paling banyak jadi. Iya, modelnya gitu. Karena di selain Indonesia juga ada di negara luar sana yang pemilu ada. Paham ya? Dan dibahas para ulama seperti itu keadaannya. Berbahayanya intikhabat seperti itu. Kita lihat sini. Fa inna ba'dahum laysa 'indahu din wala shimah wala qabilah. Lihat ini. Dikarenakan sebagian mereka tidak punya agama, tidak punya akhlak, tidak punya apa? Rasa barakallahu fi qabilah itu suku, tidak punya suku atau marga. Jadi enggak peduli. Politik kalau tidak syar'i barakallahu fiik itu arahnya kepada perkara yang bisa menghancurkan apa? Persaudaraan. Paham ya? Politik kalau tidak syar'i barakallahu fiik itu bisa menghancurkan persaudaraan. Semula teman, kawan jadi musuh karena beda partai. Paham ya? Nah, jadi yang ini mengusung calon legislatif beda dengan satunya. Ribut sudah. Paham ya? Karena apa? Politik yang tidak syar'i. Nah, rebutan kursi, rebutan jabatan, rebutan kekuasaan. Kita lihat sini. Ya, na'am ya'khud imra'atahu, lihat ini. Seorang mengajak istrinya ma'ahu bersama dia, fatamassak, dia pegang erat-erat taburan. Apa tabur? Antri. Antri di mana? Tabur amama sanadiq intikhabat. Antri di depan kotak pemilu TPS, tempat pembuangan sampah. Itu kan ada tempat sampah ya. Kalau menurut mereka TPS tempat apa? Pemungutan suara. Nah, antri di tabur. Istrinya ajak istrinya. Allah musta'an, bayangkan itu, Allahul musta'an, fitnah barakallahu fiik. Hati-hati.
Nah terus bagaimana yang selamat ya? Kita nggak usah datang. Diundangi Pak besok kebelasannya, maaf Pak ada acara, selesai. Gitu simpel aja, nggak usah panjang lebar. Berdebat nanti dia malah ngamuk nanti. Nah ya kita maaf Pak ada acara, selesai. Nanti tahun berikutnya nggak datangi lagi, ini orang mesti nggak mau nyoblos. Biasanya gitu. Tapi kalau kita senyum-senyum ya nanti datang Pak, datang nggak nyoblos sama aja. Ustaz Tonan datang nggak nyoblos Ustaz, sama ada ngapain datang nggak nyoblos, mending di rumah, ya nggak? Nah, jadi kalau mengajak kita pada perkara bid'ah, perkara maksiat, itu kalau kita tegur sekali dua kali dia akan ingat, biasanya nggak ngajak lagi itu loh. Paham ya? Harus tegas kita, kalau nggak tegas ya nggak bisa. Anak cuma datang tok Ustaz, lah ngapain datang tok? Karena ada seperti itu, barakallahu fiik. Anak nggak ikut nyoblos, nggak ikut pemilu, cuma datang saja, biar nanti nggak tertimbul fitnah. Lah datangnya antum itu mah bukan fitnah di kalangan Ahlussunnah itu loh. Paham ya? Mending nggak usah datang, selesai. Nah seperti itu. Dan yang nyoblos atau nggak nyoblos itu bukan Ahlussunnah saja, orang awam yang nggak nyoblos juga banyak. Nggak percaya? Banyak yang cerita itu. Orang awam yang nggak nyoblos juga banyak. Mereka perlunya fulus. Paham ya? 5 calon legislatif, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing ngasih amplop 100.000. Nanti kalau udah datang waktu pemilu nyoblos sana ya karena siap orang. Atau orang ini. Nanti datang lagi calon yang lain. Nanti kalau pas coblosan nyoblos anak siap katanya. 5 dapat berapa orang tadi? 500.000. Begitu datang ke TPS coblos semua 1, 2, 3, 4, 5. Allah Ustaz. Triknya pintar dapat uang 500.000 tapi coblos semuanya. Paham? Itu nggak boleh juga. Tapi jangan, nah barakallahu fiik, diikuti seperti itu. Ini maksudnya menyebutkan banyak orang yang zaman sekarang itu bisnis dalam perkara-perkara maksiat atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Kita lihat, fa ahlus sunnati an'amallahu 'alaihim wal fadl fi hadzal lillahi wahdah. Maka ahlus sunnah wal jamaah Allah telah berikan nikmat atas mereka dan keutamaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Laisa bihaulina wala biquwwatina. Bukan dengan kekuatan kita, bukan pula dengan upaya dari kita. Fa ahlu baitin nubuwah nuhibbuhum hubban syar'iyyan. Disimak itu, maka keluarga kenabian, mereka keluarga Rasulullah SAW, ahlu bait, kita mencintai mereka dengan kecintaan yang syar'i. Na'tarifu bi fadhailihim. Kita mengakui keutamaan-keutamaan mereka hatta man kana mawjudan al-an. Lihat ini. Sampai-sampai sekarang masih ada pun kita muliakan mereka, tapi jangan salah alamat. Karena sekarang nasab itu bisa beli. Paham ya? Kadang-kadang hidungnya mancung gitu ya, pulang dari Yaman, pernah kuliah di sana, pulang gitu langsung beli nasab. Oh, fulan bin Rasulullah SAW atau bin Ali bin Abi Thalib misalkan. Jadi nasab sekarang barakallahu kalau orang enggak jujur itu bisa dibeli. Paham ya? Karena hidungnya mancung keturunan Arab itu ya, udah. Mau jadi habib harus ada nasab itu. Nah, hati-hati ya. Kita lihat sini. Wa huwa mustaqimun yajibu an nahtarimahu wa nar'a haqqah. Masyaallah. Dalam keadaan orang tersebut kalau keturunan Nabi, paham ya, ahlul bait, hingga sekarang ini kalau dia mustaqimun, yaitu istiqamah di atas apa? 6 syariat, maka wajib kita memuliakan dia dan menjaga haknya, wa na'rif lahu manzilatah, dan kita juga mengetahui kedudukannya, wa qurbah, dan juga kedekatannya min Rasulillah SAW. Intaha. Jadi kita harus memuliakan juga kalau benar-benar apa? Anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun kalau cuman kalau pengakuan yang palsu, abal-abalan dan semisalnya, hati-hati barakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.